Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Fase dakwah jahriyatud dakwah wa sirriyatud tandim. Dakwahnya sudah mulai terang-terangan, tetapi kerasulannya masih disembunyikan. Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Karena salah satu investasi yang abadi yaitu ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan ilmu manfaat, ilmun yazdadul khauf war raja ilallah. Ilmu yang membawa bertambahnya takut kepada Allah apabila kita mau melakukan maksiat, dan ilmu yang bertambah semangat penuh harapan kepada Allah ketika kita melakukan amal soleh. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang kita ketahui, tapi besar manfaat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, juga para pengikut yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Urang sasarengan heula ngaduakeun kaum muslimin muslimat nuju teu daramang, anu di bumi, di rumah sakit, bahkan di mana bae ayana, mugia ku Allah dipaparinan kasehatan. Para muwakif anu parantos ngawakafkeun sarana ibadah di masjid, sarana pendidikan di pasantren, anu parantos aya di barzah, mudah-mudahan digolontorkeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu masih gumelar di alam dunia, mudah-mudahan dibarokahkeun dina kahirupanana, jantan wasilah wafat husnul khatimah, jadi sababiyah soleh solihah keluarga sinareng keturunan. Putra putri urang sadaya mudah-mudahan dijantankeun jalmin soleh solihah nuju nuntut ilmu, mugia dipaparin ilmu nu bermanfaat kangge bakal hirup di dunia dugi ka akhirat. Surah Al-Muddathir dari mulai ayat 7 sampai ayat 17. Ada beberapa perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah sirriyah. Karena ada 3 fase di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasul, sirriyatud dakwah wa sirriyatut tandim. Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasul menyampaikan Islam face to face, langsung door to door. Dan Rasul masih menyembunyikan risalahnya. Yang kedua, fase dakwah jahriyatud dakwah wa sirriyatut tandim. Dakwahnya sudah mulai terang-terangan,
tetapi kerasulannya masih disembunyikan. Dan yang ketiga, fase keemasan dakwah Rasul, jahriyatud dakwah wa jahriyatut tandim. Dakwahnya secara terang-terangan dan risalah kerasulannya pun dibuka dengan jelas. Inni rasulullahi ilaikum. Jadi kan paling berat mah memproklamasikan diri bahwa Nabi itu utusan Allah di hadapan jalma-jalma anu can puguh narima kana risalah Nabi. Setelah kurang lebih 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, sirriyatud dakwah wa sirriyatud tandim, maka datang perintah Allah dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Maksud berselimut di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tapi belum dengan cara terang-terangan, karena dalam surah Al-Kahfi dikisahkan ketika berdakwah di hadapan orang-orang zalim, iyadharuhu yarjumukum, apabila kalian mendohirkan pada saat itu dakwah, mereka akan melempari kamu. Walaupun perintah dakwah itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk menjelaskan, untuk mengidharkan din secara menyeluruh. Artinya tidak ada yang disembunyikan lagi, semua disampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun pasti tantangannya mendapatkan ikrah dari orang-orang kafir, artinya tantangan dari orang-orang kafir. Nah, maka Allah perintahkan untuk mulai dakwah, kum fa'anzir, wahai Muhammad, bangkitlah, berdirilah, dan fa'anzir, berikanlah peringatan kepada kaum-kaum. Apa sebab? Karena salah satu misi dakwah risalah Nabi, huwallazi arsala rasulahu bil huda, inna arsalnaka syahida wa mubashshira, anu katilu, wa nadhira, anu kaopat, wa da'iyan ilallah, anu kalima, wa sirajam munira. Seberata? Inna arsalnaka, satu, syahidan, untuk menjadi saksi, dan kita akan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keimanan kita nanti di hari kiamat, karena ada orang-orang pengikut Nabi, ada orang-orang yang mengikuti Abu Jahal. Nabi yang akan menjadi saksi bagi umat yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Dikarenakan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka Nabi pun akan siap mempertanggungjawabkan umatnya bahwa dia benar-benar adalah umatku. Wa mubashshira, yang kedua memberi kabar gembira
kepada orang-orang mukmin dengan surga. Wa nadhira, dan yang ketiga untuk mengingatkan orang-orang yang durhaka. Maka dikarenakan manusia sudah banyak ingkar kepada Allah, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kum fa'anzir, bangkit wahai Muhammad, bangkit wahai orang yang berselimut, fa'anzir, kemudian beri peringatan. Ngan gening ari jalma kafir mak kitu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Dikarenakan Nabi diperintah untuk tanzir, memberi peringatan. Dalam memberi peringatan kepada kaum ada perintah selanjutnya, wa rabbaka fakabbir, harus mengagungkan Tuhanmu. Lamun memang Allah na can diagungkeun, masih katingali leuwih agung kene harta kekayaan pangkat jabatan, maka moal jadi berat dakwah Nabi. Kalau kita lihat senioritas, bukan hanya senioritas, tetapi tokoh yang ada pada masa itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa dikatakan berat? Urusan kekayaan Abu Lahab, Abu Jahal orang kaya raya. Usahanya luar biasa. Daya dukung istri Abu Lahab pun luar biasa. Maka cukup menjadi kendala sampai dia dan istrinya berupaya untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengingatkan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiw ma aghna anhu maluhu, harta kekayaan yang kau angkuhkan, kau sombongkan, wa ma kasab, dan usaha-usaha yang luar biasa dijadikan keangkuhannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, justru dengan kekayaan yang melimpah karena angkuh, justru dengan perusahaan yang jadi kesombongan, akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Bukan hanya dia, wamra'atuhu hammalatal hatab, termasuk istrinya yaitu Ummu Jamil. Istri Abu Lahab itu Ummu Jamil namanya, anu pagaweanna resep ngaranjau Rasul. Fi jidiha hablum mim masad, di punggungnya suka menggendong kayu-kayu yang berduri. Fi jidiha hablum mim masad, jadi ngagendong kayu-kayu berduri kunaon, kutambang pikeun ngaranjau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru yang dicelakakan adalah dia. Oleh karenanya, wa rabbaka fakabbir, perintah Allah terasa lebih agung, maka Nabi Muhammad tidak ada rasa berat untuk berdakwah menghadapi siapapun yang dihadapi. Kenapa? Yang namanya petugas. Sakieu Pak, seorang petugas gubernur sumping ke pengusaha nagih pajak, pede dan merasa dia petugas membawa tugas dari atasan. Pede Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Bahkan jangan berharap bahwa dakwah kamu akan banyak diikuti. Hartosna ketika berdakwah mah tong hayang loba pengikut, jalankeun we dakwah. Naon anu jadi sabab lamun teh mah anjeun dakwah ternyata pengikutnya sedikit, heug teh anjeun hayang loba pengikut, otomatis moal jadi tah bakal runtuh semangat dakwahna.
Bahkan diberi tasliliyah bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa makatha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaum itu berapa tahun? 1000 tahun kecuali 50. Berarti 850. Wa makatha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. 850 teu kabayang. 850 tahun bukan waktu yang sebentar. Berarti yuswana kayaknya anjeunna luar biasa. Tapi sabaraha jalmi anu beriman, tidak lebih dari 80 waktu itu. 80 ekor bulu jalma. Wala tamnun tastaksir. Nah, kumaha tuh perintah selanjutnya, wali rabbika fasbir. Wali rabbika, dan karena kamu menjalankan tugas Rabbmu, fasbir, maka harus bersabar. Wali rabbika fasbir. Yang dimaksud wali rabbika fasbir, satu, harus sabar ketika menjalankan tugas dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya kan luar biasa. Jadi benten Pak, tantangan dakwah para nabi dan para rasul beda jeung dakwah urang. Dan yang paling utama dihadapkan kepada keluarga. Sok Nabi Musa ti Nabi Ibrahim kene, ti Nabi Nuh kene. Nabi Nuh mengajak beriman kepada Allah, sementara anak dan istrinya tidak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Tahrim membuat perumpamaan wanita kafir itu dengan istrinya Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan wanita kafir itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya berada di bawah dua hambaku yang saleh, yaitu Imra'ata Nuh wa Lut. Bahkan Nabi Nuh dihadapkan lagi kepada anaknya Kan'an. Wali rabbika fasbir. Turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tantangan yang cukup berat dihadapkan kepada orang tua dan penguasa waktu itu, Namruz dan Azar. Namruz penguasanya, Azar orang tuanya. So, rek teu kumaha teu berat jeung hareupan penguasa jeung orang tua. Sedengkeun sok sanajan salah lamun kolot kan berat Bapak. Duh, si Bapak teh can daek salat ari di bejaan sieun dianggap anak kurang ajar. Sok tahu leuheung lamun ukur dianggap kurang ajar, ieu palebah uang jajan di stop. Kan orang sieun kena kituna. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam justru salah satu bukti anak soleh itu mengingatkan orang tua ketika salah. Kumari sakitu Bapak Ibu upami teh mah marurang kalih urang terang sakedik-kedikeun kana aturan agama Islam, heug teh urang keur aya kasalahan diingatkan harus menerima. Harus sadar, ulah nganggap sepele maneh bolon nyaho naon sok-sok tahu doraka sia kawalat kana jadi indung.
Hari budak ayeuna kapan sok ngalawan atuh mah ari kitu mah kawalat ku abdi mah diwalat deui we cenah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, tantangan dakwahnya justru dihadapkan kepada orang tua angkat saha Fir'aun. Berat, udah dikasih makan, dibesarkan, setelah dewasa harus mengingatkan dan mengubah tata cara peribadahan Fir'aun. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada Abu Jahal. Bahkan paman anu kalintang dipikat dedeh dipikat cintana Abu Talib bukan hanya sekedar dipikat dedeh dipikat cinta, tapi Abu Talib itu salah satu orang yang mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam beberapa riwayat beliau walaupun benar-benar mahabbah kepada Muhammad tapi tidak mahabbah kepada risalah. Beda. Karena justru Nabi sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul di usia 35 tahun sudah nampak tanda-tanda kejujuran dan kepemimpinannya, yaitu ketika memindahkan Hajar Aswad. Waktu itu diadakan sayembara siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut dalam musyawarah bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Pokoknya mah kudu dikosongkeun heula Masjidil Haram. Orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram di malam hari, dialah yang berhak untuk menempatkan atau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya di juru Ka'bah. Ternyata yang paling pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Quraisy pada waktu itu dari beberapa suku sepakat jujur Muhammadlah yang berhak untuk menempatkan atau meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak sikap bijaksananya. Henteu dirau ku Nabi langsung disimpan, tapi kata Nabi, peganglah sorbanku 4 juru oleh 4 pemimpin kabilah. Lalu Hajar Aswad disimpan di tengah-tengah sorban baginda Rasul, digotong ku opatan. Setelah dekat di Ka'bah baru Nabilah yang menempatkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Disitulah usia 35 tahun Nabi Muhammad mendapatkan gelar Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang bisa dipercaya. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah setelah beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nutadina mengagumi Muhammad Al-Amin, kadina mah banyak orang-orang yang menghinakan Rasul. Muhammad Al-Majnun, Muhammad orang gila, Muhammad orang gila. Tetapi dikarenakan dibekali dengan mental yang luar biasa, wali rabbika fasbir, ketika berdakwah menyampaikan risalah dari Allah, fasbir, harus sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Yang dimaksud dengan sabar adalah habsun nafsi ala ma takrahu. Naon sabar teh? Habsun nafsi ala ma takrahu. Itulah sabar. Ibu-ibu nusuk apalan mah. Naon sabar teh ibu?
habsun nafsi alama takrahu, mampu menahan nafsu ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Upami orang dina nggoning hirup cik seneng sehat atau seneng sakit, bungah teu damang atau bungah sehat. Nah, di mana-mana orang nuju teu damang bisa menahan nafsu, teu asa nyesel, teu asa diteuing-teuingan ku Allah, itu namanya sabar. Upami nu usaha lancar atau maneg, lancar, lamun maneg menyenangkan tidak menyenangkan. Nah, mampu mengendalikan nafsu di saat menghadapi sesuatu yang tidak. Upami orang menuju di perjalanan, nah anu di pikahoyong lancar di perjalanan atau macet? Lancar. Lamun macet, habsun nafsi alama takrahu, mampu mengendalikan nafsu di saat menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabar ayat 3. Hiji, sobar alal bala, sobar menghadapi ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kehidupan manusia akan diuji. Satu, minal khauf, rasa takut. Wal ju', diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan kurangnya harta kekayaan. Wal anfus, cinggar letuk mararaot, sakali dikabarkeun nu maot, komo tahun kamari manya dugen ka ratusan ribuan. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Was samarat, berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang sabar. Nu mana alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, qalu inna wa inna, mudah-mudahan orang sadaya sing jantan jalminu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin. Nah, Allahok amin. Pedah Mang Mumu lamun ngumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, malamun aya nu maot. Mata anu dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh urang menyadari inna lillahi, saestuna urang sadaya teh milik diri urang, milik saha, caroge ibu milik saha, bojo bapa milik saha, milik Allah. Ngora kangoraan urang nu saha, dalamun urang mah hoream jadi kolotenya hayang mangora wae. Jag-jag milik saha. Tah anu paling berat itu menjadi orang yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menyadari innalillahi, kita ini milik Allah. Dikarenakan milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah raji'una, akan kembali. Jadi sadayana nu aya dina diri urang hakikatna bukan milik urang, milik Allah. Ibu
katitipan sendal kurerencangan atoh teu lamun sendal teu dicanak-canak atoh teu lamun titipanana teu dicanak-canak henteu kaditu kadieu carekan tah aya ieu nu nitip sendal da kaleresan ka Masjidil Haram teu ngangge gendongan sendal titipkeun ka babaturanana ari teu teh papisah jeung babaturanana teh berarti teu kacanak tah naonana titipanana lain atoh urang mah meuni bareurat tawaf mawas senal batur sa'i mawas senal salat subuh ge mawas senal papanggih di jalan jeung nu bogana dicokot ku nu gaduhna teh alhamdulillahirabbil alamin darasa senalna lain nu urang geuning urang sok haneueul geletuk budak maot haneueul atau atoh bisi atoh ngurangan nu menta jajan teh henteu Pak qalu inna lillahi wa inna ilaihi hiji sabar alal bala sabar ketika menghadapi balai dua sabar ala ta'at sabar dalam menjalankan ketaatan da tepi resepeun atuh geresok ibu nuju raos-raos mondok subuh Allahu akbar mang cecep teh kana waktu subuh kantun 14 menit deui ku kituna aya keneh waktos 14 menit deui kangge siap-siap ngalaksanakeun salat subuh berjamaah menyenangkan tidak menyenangkan tapi tetep we ngemplid urang teh ngalaksanakeun tah itu teh sabar ala ta malam minggu malam Jumat kupret teh hujan badang cik bade ka masjid menyenangkan atau tidak menyenangkan menyenangkan tidak jadi pergi alhamdulillah cenah hujan ageng ieu nah tapi tetap orang melaksanakan itu namanya sabar ala ta'at usaha tisuksruk tidungdung mendapatkan hasil nah ari di akhir tahun hitungan zakat ari penghasilan teh dugikeun ka miliaran ditingali kewajiban zakat na oge sekian ratus juta menyenangkan ku hawa nafsu atau tidak menyenangkan tidak menyenangkan tapi tetap dilaksanakan itu namanya sabar ala ta'at sabar dalam ketaatan ieu oge wali rabbika fasbir Nabi Muhammad digegerehan ku Allah wali rabbika fasbir anu katilu sabar alal maksiat sabar dalam meninggalkan maksiat ibu kan annaruhu patbis syahawat ari pinarakaeun mah dihiasi kuno pikaresepeun ari ninggalkeun nu dipikaresep menyenangkan tidak menyenangkan tidak menyenangkan tapi dikarenakan kita sadar itu dilarang oleh Allah dengan sabar tetap kita meninggalkan walaupun dina hate tidak menyenangkan itu sabar alal maksiat jadi sabaraha hiji sabar alal bala dua sabar ala ta'at tilu sabar alal tiluanana wali rabbika fasbir sabar menghadapi ujian ti Allah sabar melaksanakan perintah Allah sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala taname wali rabbika fasbir name duika ayat 7 insyaallah